Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera bagi saudara-saudaraku semuanya, para pencinta wayang kulit atau wayang purwa dimanapun Anda berada. Izinkanlah di sini saya akan mereview wayang koleksi saya, yaitu wayang Prabu Tugu Waseso. Ini adalah wayang Prabu Tugu Waseso yang pertama. Wayang ini saya dapat atau saya beli dulu di Sanggar Wayang Gogon di tempatnya Mas Margono di Kendringan, Jebres, Surakarta. Mungkin bagi para pemirsa yang tahu, mungkin pulasannya ini pulasan siapa atau pahatan siapa, silahkan berkomentar. Ini adalah wayang Tugu Waseso yang pertama. Ini merupakan perwujudan Raden Werkudara yang menyamar menjadi seorang raja di Kerajaan Giling Wesi atau Kerajaan Giling Wesi, kerajaannya Prabu Watugunung. Pahatannya sederhana sekali, bisa dilihat. Terus kemudian menggunakan mahkota pakai probo, terus kemudian jariknya sama seperti Werkudara, polengnya warnanya putih dan hitam. Ini Tugu Waseso yang pertama, ini saya dapatkan dari Sanggar Wayang Gogon dari Mas Margono. Terus kemudian satunya lagi, ini ada Tugu Waseso yang satunya. Nah, ini Tugu Waseso yang kedua. Wayang ini saya dapatkan dari Mas Ehsan Munadi, putranya Mbah Sumadi Bowo Carito dari Keprabon, Polanharjo, Kabupaten Klaten. Nah, ini mungkin bisa dikatakan ini adalah Tugu Waseso gaya Klatenan. Ini pahatannya. Terus kalau yang tadi gapitnya cemeng ya saudara. Nah, ini yang Tugu Waseso yang kedua, ini gapitnya ini sungu, bisa dilihat. Yang bawah agak hitam sedikit. Untuk Tugu Waseso ini tingginya 73,5 ada tengahnya. Kalau yang tadi yang pertama itu tingginya 72, jadi pundakannya selisih ada 1,5 cm. Nah, ini Tugu Waseso atau Prabu Tugu Waseso. Biasanya kalau di simpingan itu simpingan paling pinggir sendiri. Nah, wayang Tugu Waseso ini dulu merupakan karya dari Kanjeng Pangeran Adipati Anom atau gelarnya Pakubuwono V.
Nah, dibuat pada tahun 1753. Jadi sebelum perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti itu adalah perjanjian kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Nah, itu terjadi pada tahun 1755. Nah, terus 2 tahun berikutnya ada perjanjian Salatiga pada tahun 1757, yaitu Surakarta dibagi menjadi dua, yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran. Nah, jadi wayang Tugu Waseso ini diciptakan atau dibuat pada tahun 1753 Masehi. Nah, sementara wayang Werkudara yang sudah ada itu merupakan wayang yang sudah baku, sudah pakem, ya, sudah proporsional. Tapi ternyata ketika dibuat wondo yang lainnya, ya, seperti Tugu Waseso ini, ternyata juga tidak mengurangi keindahannya atau estetikanya. Malah justru ketika ada tokoh Tugu Waseso ini ternyata menambah khasanah atau menambah wondo-wondo wayang Werkudara atau tokoh Bima. Nah, dalam cerita Prabu Tugu Waseso itu menjadi raja di kerajaan Giling Wesi. Nah, itu bersama putranya yaitu Antasena itu menjadi punggawanya. Nah, pada cerita tersebut kerajaan Giling Wesi itu menggempur kerajaan Hastina. Jadi Prabu Duryudana itu pergi meninggalkan kerajaan Hastinapura bersama Dewi Banowati, termasuk Adipati Karna dan istrinya juga dipenjara. Nah, pada pelariannya itu Duryudana dan Banowati itu bertemu dengan Arjuna. Nah, pada kesempatan itu Banowati itu minta tolong kepada Arjuna untuk membantu memerangi Prabu Tugu Waseso. Ya, otomatis ketika Arjuna itu dimintai bantuan dengan senang hati, dengan sukarela, karena yang meminta bantuan waktu itu adalah Dewi Banowati atau Banowati yang merupakan dulu kekasihnya kalau dalam cerita pedalangan. Ya, nanti Dewi Banowati bisa kita bahas di lain kesempatan jika ada waktu. Nah, pada cerita selanjutnya akhirnya si Arjuna itu memerangi Prabu Tugu Waseso ini. Nah, dan ketika dipanah mahkotanya itu berubah kembali menjadi Raden Werkudara. Nah, artinya dalam sebuah cerita itu seseorang itu bisa menyamar atau sesinglon, kalau bahasa Jawanya itu memerangi sebuah kebatilan. Nah, sehingga walaupun pada akhirnya Tugu Waseso pun juga bisa dikalahkan oleh si Arjuna, namun di situ juga ada nilai pesan moralnya bahwa namanya keangkaramurkaan atau segala sesuatu yang bersifat kelicikan seperti Kurawa, nah itu juga ada pembelajaran. Nah, walaupun mungkin juga Tugu Waseso ini juga harus kalah dengan Arjuna, namun di situ juga ada pelajaran. Nah, misalkan Prabu Duryudana di penjara, kemudian Narpati Basukarno juga di penjara, artinya juga di situ membuat kapok para Kurawa. Nah, tapi yang namanya Kurawa itu walaupun juga ada sebuah
pembelajaran seperti itu ya, namanya Kurawa ya, dalam cerita itu nggak ada tobatnya. Nah ini artinya semua pembelajaran dari cerita wayang itu bisa dilihat dari sudut pandang manapun. Nah tergantung kita masing-masing dalam menilai cerita tersebut. Nah itu sekilas tokoh wayang Prabu Tuguwaseso atau Tuguwaseso yang menyamar menjadi raja di kerajaan Giling Wesi. Mungkin ini sekilas deskripsi tokoh wayang Tuguwaseso. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini tetap berkembang dan bisa turut andil atau ikut melestarikan budaya Jawa, khususnya wayang kulit atau wayang purwa, sehingga wayang tetap bisa berkembang di lintas masa dan lintas zaman. Akhirnya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.